Ananda Kasanudin dan Dinda Dipati Keling, bantulah Ananda Fatayla untuk mengusir bangsa Portugis dari tanah Jawa. Baik, mohon doa dan restu Kanjeng Sunan. Pasukan Demak yang dipimpin oleh Fatahillah dibantu oleh rakyat Cirebon berjalan menelusuri jalan darat. Mereka merambah hutan dan rawa menuju Sunda Kelapa. Lebatnya hutan dan binatang buas yang siap menerkam tidak mereka hiraukan. Satu keyakinan dapat mengusir bangsa Portugis dan berjihad. Bangsa Portugis dan pasukan Pajajaran belum mengetahui kedatangan pasukan Demak. Ya bener, gak kayak gitu dong. Gak semangat banget sih. Kalian yang bener, itu belum beres. Cepat. Waktu kalian cuma 5 menit. Itu sayur masih kotor. Aduh. Itu bagaimana? Allah Akbar. Rakyat-rakyatku, kemarilah. Diganti namanya menjadi Jayakarta. Setelah kembalinya dari Jayakarta, Maulana Hasanuddin menjadi penguasa di Banten di bawah naungan Kerajaan Demak. Dia pun mendirikan Masjid Agung di sampingnya. Lalu dibangun Istana Surosowan sebagai pusat pemerintahannya sekaligus memperdalam ilmu agama Islam. Namun, di sisi lain terjadi pergolakan dan perang yang panjang di Kerajaan Demak. Mohon maaf, Anda Fatahillah. Kami berdua hendak kembali ke Banten. Tugas dari Ayahanda Sunan sudah kami laksanakan. Sekiranya mohon petunjuk apa yang harus kami laksanakan. Ananda akan kembali ke Cirebon. Kiranya mohon petunjuk apa yang harus saya lakukan, Kanda Fatahillah. Kepada semua, Nanda atas nama Kanjeng Sultan Gregono selaku Sultan Kerajaan Demak sangat berterima kasih atas semua bantuan yang diberikan dalam mengusir bangsa Portugis dari tanah Jawa ini. Kiranya kita tetap bersaudara dalam Kerajaan Demak. Tanah ini tanah kami, kalian tidak bisa merebutnya. Allahu Akbar. Dasar Belanda penjajah. Dasar pribumi lemah. Ya. 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 Ya, Ya. ya, Ya. ya, 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 ya. Pribumi, katakanlah sesuatu. Dasar. Ya. Matilah. Kerajaan Demak menjadi lemah dalam segala bidang kehidupan. Keadaan ini mengakibatkan Demak kehilangan kewibawaan di mata dunia internasional. Sedang dalam waktu bersamaan, Banten mengalami kemajuan di segala segi. Situasi demikianlah yang mendorong Hasanuddin mengambil keputusan untuk melepaskan Banten dari pengawasan Kerajaan Demak. Banten menjadi kerajaan yang berdiri sendiri dengan Maulana Hasanuddin sebagai raja pertamanya. Banten tidak ingin terlibat dalam keributan yang ada di Kerajaan Demak. Dan Banten tidak ingin memihak salah satu dari mereka yang bertikai. Karena mereka masih satu keluarga dengan kita. Maka hari ini kunyatakan Banten melepaskan diri dari pengawasan dan pemerintahan Kerajaan Demak. Insya Allah, apa yang kita lakukan hari ini diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kerajaan Banten terus berkembang dengan pesat. Perekonomian rakyat semakin sejahtera. Kesultanan Banten terus silih berganti dengan pemerintahan yang arif dan bijaksana. Mulai dari Sultan Maulana Hasanuddin, Sultan Maulana Yusuf, Sultan Muhammad Kajeng Ratu Banten Surosowan, Sultan Abdul Mafakir Mahmud Abdul Qadir, dan Sultan Ageng Tirtayasa. Sangat bersyukur sekali, kerajaan ini sangat maju. Wahai Ananda, aku akan selalu ada di sampingmu. Terima kasih Adinda. Baiklah, Kakanda, sepertinya kau harus segera istirahat karena kau terlihat sangat kelelahan. Siap Adinda. Kakanda, bagaimana dengan anak kita, Sultan Haji? Dia semakin hari semakin berulah. Banyak keluarga yang tidak suka dengan sikap. Oke, akan aku ngomong besok dengan para bumi yang lain. Baiklah. Wahai para mangku bumi, aku sangat prihatin melihat perkembangan putra mahkota Sultan Haji. Dari cara berpakaian tidak sesuai dengan kebiasaan adat Banten. Sudah sering aku bilangin agar tidak dekat-dekat dengan kompeni Belanda. Maaf Kanjeng Sultan. Rakyat juga banyak sekali yang mengeluh karena harga-harga rakyat, barang-barang rakyat juga dibeli dengan harga yang sangat murah oleh kompeni Belanda. Itu semua adalah persetujuan dari Sultan Haji. Pajak perdagangan telah dinaikkan oleh Sultan Haji. Dikarenakan kompeni Belanda telah membuat perjanjian dengan Sultan Haji. Perjanjian yang merugikan rakyat Banten. Betul, Sultan. Kejadian seperti ini sangat merugikan rakyat. Lalu apa yang harus Belanda lakukan sekarang? Seperti yang dikatakan Sultan sebelumnya, hamba telah menyiapkan para pangeran dan para pembesar istana yang masih tetap setia dengan Sultan Ageng agar mereka keluar dari kota besar tersebut. Hamba juga telah menyiapkan para punggawa dan para prajurit untuk mengawal Suroswan agar tidak diobrak-abrik oleh kompeni Belanda. Apa ini? Kenapa kalian tergesa-gesa? Maaf, Kanjeng Sultan. Ada kabar tidak baik dari perairan Batavia. Ada kabar apa, penggawa? Kita yang baru pulang dari Jawa Timur ditahan kompeni Belanda karena dianggap kapal perompak. Kanjeng Sultan. Ini sudah kesabaranku, wahai para prajurit dan punggawa yang setia kepada Banten. Dengan ini aku umumkan, Banten dan kompeni Belanda dalam keadaan perang. Maaf Ayahanda. Ayahanda terlalu gegabah dan ceroboh mengambil keputusan untuk melawan kompeni Belanda. Aku tidak setuju. Keputusan Ayahanda tidak sah karena tidak diusahakan terlebih dahulu. Kan keputusan Ananda yang ingin bekerja sama dengan Belanda, apakah sudah melalui musyawarah dalam kerajaan? Ingat Ayahanda, Ayahanda sudah terlalu tua dan Cukup! Lebih baik Ananda Sultan Haji keluar dari Surosowan ini, biar Ayahanda yang akan menghadapi kompeni Belanda itu. Wahai para rakyatku yang senantiasa setia kepada Banten, ayo kita hadapi kompeni Belanda itu dengan gagah dan berani dan fisabilillah. Ada apa ini anak-anakku? Apa yang telah terjadi? Pasukan kita banyak yang gugur karena Sultan Haji beserta kompeni Belanda lainnya sebentar lagi akan menguasai Surosowan Tirtayasa. Mohon maaf Ayahanda, kita harus tetap pertahankan istana Surowosan ini sampai titik darah penghabisan. Tidak Nanda Pangeran, kekuatan persenjataan kita sangat lemah. Untuk menghindari korban yang lebih banyak, kita harus pergi dari istana Surosowan Tirtayasa ini ke arah selatan, yaitu ke hutan Keranggan. Di sana kita akan mengadakan perlawanan dengan perang gerilya. Itu ide yang bagus. Bagaimana dengan istana ini, Kakanda? Aku tidak ingin istana ini diambil alih. Ayahanda tidak akan membiarkan istana ini diambil alih oleh kompeni Belanda dan anakku yang durhaka itu. Verdoms, pintar sekali Sultan Ageng. Dibakarnya istana kita supaya kita tidak ada markas. Sultan Haji, kemana larinya Sultan Ageng? Sultan Ageng menuju ke arah selatan, ke arah Lebak. Kalau begitu, ayo kita segera ke sana. Nantinya kita akan kepung daerah Lebak. Sultan Haji, kau kerahkan seluruh pasukanmu untuk menuju ke Lebak. Baik.
Sultan Ageng beserta para pejabat istana yang juga diikuti penduduk meninggalkan istana Surosowan menuju ke selatan, yaitu Hutan Keranggan. Dari Hutan Keranggan, Sultan Ageng dan seluruh pasukannya melanjutkan perjalanan ke Lebak. 1 tahun mereka melakukan perang gerilya, tapi akhirnya Lebak pun dapat dikepung pasukan company, sehingga pasukan Sultan Ageng terpecah menjadi 2 bagian. Telah mengetahui keberadaan kita. Kita sudah dikepung oleh mereka, Ayahanda Sultan. Kita harus membagi perhatian kepada mereka. Pasukan kita pecah menjadi 2. Lalu harusnya jelas tanya. Maksud Ayahanda Sultan bagaimana? Pasukan kita pecah menjadi 2 dengan tujuan menangkap mereka. Baik, Ayahanda Sultan, Anda mengerti. Anda dan Pangeran Purbaya bawa pasukan ke arah Pajiran di kedalaman Anda. Apapun keputusan Ayahanda akan Ananda laksanakan. Ayahanda dan Pangeran Kulon akan menuju ke Sajira di perbatasan Bogor. Dalam pelariannya ke daerah Sajira, Sultan Ageng Tirtayasa sekali waktu mengadakan penyerangan ke markas Kompeni Belanda. Dengan taktik perang gerilya, cukup merepotkan dan merugikan Kompeni Belanda dan Sultan Haji. Atas hasutan dan siasat licik Kompeni Belanda, mengajak Sultan Haji untuk mengadakan perundingan dengan Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Haji, kompeni telah banyak kerugian atas serangan-serangan yang dilakukan oleh pasukan Sultan Ageng di daerah perbatasan. Apa yang harus kita lakukan? Sultan sudah tahu kan bahwa Sultan Ageng sudah tua. Kasihan kalau dia harus tinggal di dalam hutan. Katakan kepada kita tidak akan menangkap dan tidak akan menyerang Sultan Ageng. Bagaimana kalau dia menolak? Kompeni akan memberikan kedudukan kepadanya untuk kembali menjadi Sultan di Banten. Prajurit dan rakyat Banten akan diberi jabatan dan kedudukan di pemerintahan. Baiklah, akan kirim utusan untuk mengirim surat ke Sultan Ageng. Prajurit, kirim surat ini ke Sultan Ageng. Siap, Sultan. Surat yang dikirimkan Sultan Haji telah diterima oleh Sultan Ageng. Setelah membaca isi surat tersebut yang bertujuan akan menciptakan kedamaian dan kemakmuran rakyat Banten, Sultan Ageng dan beberapa prajurit menemui Sultan Haji di Surosowan. Ayahanda Sultan, bagaimana kabarnya? Ananda sangat rindu sekali dengan Ayahanda. Apa benar surat yang kau kirimkan kepada Apa benar surat yang kau kirimkan kepada Ayahanda dengan rakyat Banten ingin berdamai kembali? Benar, benar. Itu tidak benar, Sultan. Prajurit segera tangkap Sultan Ageng. Apa ini? Kenapa kalian melakukan ini semua? Mama Ayahanda, Ananda tidak tahu kalau Cukup. Pertemuan keluarga ini, Sultan akan kirim company ke Batavia. Sultan Ageng Tirtayasa telah ditangkap atas tipu daya Kompeni Belanda dan kerjasama Sultan Haji. Semangat perjuangan menentang dominasi Belanda tidaklah kurang. Hal ini menjadikan semangat perjuangan keluarga kerajaan, para ulama, dan rakyat Banten yang masih setia kepada Sultan Ageng Tirtayasa. Mereka masih terus berjuang dengan perang gerilya di hutan-hutan menentang kolonialisme Belanda di tanah Jawa.